Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, semuanya bersuka cita pagi hari ini. Iya, kami sungguh percaya bahwa walaupun kondisi saat ini pandemi, tapi kita mau tetap mengucap syukur bahwa Natal saat ini tidak seperti Natal yang tahun lalu. Tapi biarlah pagi hari ini kita menaikkan segala syukur kita karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selama ini dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hari kita untuk kita memuji, kita menyembah Dia. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang luar biasa yang sepanjang tahun ini menyertai setiap kita. Kita akan sembah Dia.
Allah kita Khalik langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Mari yang bersuka cita yang bersama bisa bertepuk kanan kiri, berikan salam selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari semuanya yang siap untuk memuji Tuhan bisa lambaikan dan pegang tangan. Haleluya. Dia lahir buat kami. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama
firman Tuhan. Kita bersama-sama akan melakukan candlelight. Lampu bisa dimatikan. Dan mari Bapak Ibu yang sudah mendownload aplikasi Memberi Link bisa kita nyalakan bersama-sama. Bersama-sama kita akan mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Dia lahir ke dunia karena Dia begitu mengasihi kita. Beliau adalah terang. Bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyinari kegelapan dunia. Amin. Mari yang sedang download aplikasi bisa kita nyalakan bersama-sama. Kalau enggak bisa pakai scanner ya, tapi jangan diserahkan ke komputer. Mari kita pujikan Mari kita akan satu dalam doa bersama. Hari ini kami berbahagia, kami bersuka cita karena Tuhan masih memberi kami kesempatan yang indah. Kami boleh bertemu dengan anggota keluarga kami. Kami juga boleh merayakan bersama dan mengingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Dan tidak kebetulan kalau kami mengingat di akhir tahun 2020 menjelang tahun yang akan
kami masuki tahun yang baru. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang ini, tapi hari ini kami mengangkat hati kami dan kami mengaku bahwa kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Sekali-kali sebagaimana firman-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Tangan Tuhan selalu tersedia bagi kami. Dan dengan tangan Tuhan kami mampu untuk kami melangkah memasuki tahun yang baru, melewati setiap tantangan dan pergumulan yang ada di depan kami. Sampaikan pesan-pesan firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan bila kiranya hati kami buka lebar-lebar bagi kebenaran firman-Mu untuk boleh tertanam di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi. Shalom bagi kita, bagi jemaat Tuhan yang juga menyaksikan acara ibadah Natal juga di rumah masing-masing. Selamat bergabung dan menyaksikan akan tayangan pada hari ini, dan kita bersama-sama boleh menikmati berkat Tuhan dalam ibadah Natal kita pagi ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat bersama dengan saya di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan tertulis demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam ayat yang barusan kita baca ada dua nama, ya. Yang pertama adalah nama Yesus, yang berarti Allah yang menyelamatkan umatnya, ya. Yesus itu dalam bahasa Ibrani-nya, dalam bahasa aslinya Yesua, dalam bahasa kemudian menjadi Yosua, dan dalam bahasa Inggris Joshua, dan di dalam bahasa Aram Yesus, yang artinya adalah Allah menyelamatkan, ya. Dan yang kedua adalah Immanuel, ya. Ini bukan dua pribadi, tetapi satu pribadi yang sama. Yesus tadi yang artinya Allah menyelamatkan, kemudian ada satu nama lagi, yaitu Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ternyata Allah yang menyertai kita adalah Allah yang menyelamatkan, ya, karena ditulis di dalam ayat di atasnya, hendaknya engkau namakan dia Yesus.
Sebelum Immanuel itu muncul, nama Yesus itu muncul. Jadi saudara, Allah yang menyertai kita, Allah yang bersama dengan kita adalah Allah yang menyelamatkan. Di dalam Lukas pasal yang pertama, ya, kalau nanti kita baca, sama juga dengan tentang kisah kelahiran Yesus, Gabriel mengatakan kepada Maria bahwa Yesus akan menyelamatkan. Juru selamat disebut sebagai juru selamat. Kehadiran Yesus di bumi 2000 tahun yang lalu adalah sebagai juru selamat, Bapak. Bukan hakim. Kalau nanti dia datang sebagai hakim, nanti Bapak Ibu, nanti ketika dia datang kedua kalinya, dia akan menghakimi semuanya. Tapi kedatangannya yang pertama adalah untuk menyelamatkan. Itu sebabnya dia disebut juru selamat. Ini kesempatan yang luar biasa. Ini anugerah yang luar biasa dari Allah. Siapa saja yang menerima Yesus, yang artinya adalah Allah penyelamat, Allah yang menyelamatkan, hidupnya akan diselamatkan. Ya, hidupnya akan mengalami keselamatan karena dia memiliki Allah penyelamat, Yesus. Dan Allah yang menyelamatkan itu adalah Allah yang juga menyertai. Karena kita tahu ketika kita sudah diselamatkan, kita tidak langsung mati. Ya, tidak seperti penjahat yang ada di sebelah Yesus. Ya, dia percaya kepada Yesus, tetapi tidak lama kemudian dia mati. Dia selamat karena dia memiliki Yesus, yang artinya Allah yang menyelamatkan. Tetapi kita, setelah kita menerima Yesus, Allah yang menyelamatkan, kita masih ada di dalam dunia ini. Ya. Kita masih hidup dan kita tidak tahu berapa lama sepanjang perjalanan hidup kita akan kita tempuh dan kita lalui. Kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu pergumulan apa yang ada di depan kita, masalah apa yang nanti menghadang kita. Ya, seberapa besar orang-orang yang saudara mungkin akan merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, kita tidak tahu. Seperti kisahnya Yusuf. Yusuf itu dia berpikir kakak-kakaknya itu sayang dengan dia. Ya, kakak-kakaknya itu memperhatikan dirinya, tetapi ternyata kakak-kakaknya merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupannya. Dia tidak tahu. Tetapi Yesus, Allah Immanuel yang menyertainya, itu menyelamatkan dia. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita tidak tahu tahun ke depan itu seperti apa, masalahnya seperti apa, keadaannya seperti apa. Ya, kita tidak mengerti. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari dan kita yakini, yang perlu kita pegang, simpan dalam hati, pikirkan, renungkan setiap saat adalah Yesus, Allah yang menyelamatkan itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ungkapan Immanuel itu adalah penegasan dari Tuhan sendiri. Ya, inisiatif daripada Tuhan sendiri. Ketika Tuhan mengatakan Allah menyertai umatnya, ini pesan yang disampaikan Gabriel kepada Yusuf. Ini tanda yang diberikan Allah kepada umatnya, bahwa dia akan menyertai. Saudara, ini penegasan Tuhan sendiri. Ini datang dari Tuhan sendiri. Ini inisiatif Tuhan sendiri, bahwa dia mau menyertai. Ya, dia mau bersama dengan kita. Dia mau melangkah seiring dengan kita. Dia mau selalu bersama dengan kita. Sampai kapan? Yesus katakan dalam Matius pasal 28, sampai pada kesudahan zaman. Ya, jadi penyertaan Tuhan itu tidak temporal, tidak sementara. Penyertaan Tuhan juga tidak tergantung daripada kita. Ya, Bapak Ibu, mungkin ketika kita pernah gagal,
kita pernah jatuh, ya, kita pernah salah, kita mungkin pernah saudara sedikit jauh dari Tuhan. Kita sendiri yang menjauh, bukan Tuhan ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak dipengaruhi dengan hal-hal seperti itu. Luar biasa Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar kenapa Tuhan mau berkomitmen menyertai kita. Kenapa Tuhan mau hadir bersama dengan kita. Kenapa Bapak Ibu? Pernahkah kita memikirkan, Tuhan, kenapa ya kok Engkau mau bersama dengan saya? Kenapa Engkau mau menyertai saya? Sementara banyak orang saja dekat dengan saya tidak mau, ninggalin saya. Karena saya sudah tua, mungkin karena saya cacat, mungkin karena saya berbuat salah berulang-ulang, mungkin saya juga bodoh, mungkin saya gagal, dan banyak orang satu demi satu meninggalkan saya. Tapi kenapa Tuhan masih mau menyertai saya? Kenapa Tuhan mau bersama dengan saya? Ada apa Tuhan? Pernahkah kita berpikir seperti itu Bapak Ibu? Atau kita juga berpikir, sama Tuhan juga tinggalin saya. Sementara orang banyak tinggalin saya, orang dekat saya tinggalin saya, orang yang dulu mengasihi saya tinggalkan saya. Mungkin juga Tuhan sudah tinggalkan saya. Saudara, pagi ini kembali firman Tuhan yang bicara, aku menyertai engkau. Kenapa Tuhan mau menyertai kita? Sementara banyak orang mau meninggalkan kita. Yang pertama Bapak Ibu, alasannya mengapa Dia mau menyertai kita? Karena Tuhan mau menyadarkan kita bahwa tanpa kehadirannya kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, dan kita tidak bisa apa-apa. Saudara, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita menyadarkan kita. Ya. Kita seringkali menyadarkan anak kita, orang tua kita, teman kita, sadar. Ya. Kenapa kita menyadarkan? Karena kita tahu dia sudah mulai lupa. Ya, dia sudah mulai lupa. Maklum Bapak Ibu, manusia itu memang gampang lupa. Dan bersyukurlah dengan yang namanya lupa itu. Coba kalau saudara tidak pernah lupa, sengsara nggak Bapak Ibu? Sengsara nggak kalau saudara nggak pernah lupa? Sengsara loh Bapak Ibu. Semua hal yang sudah dilakukan itu ingat semuanya, nggak bisa hilang, nggak pernah lupa. Sengsara Bapak Ibu. Ya, tapi bersyukur saudara bisa lupa. Tapi jangan sengaja lupa loh Bapak Ibu. Jangan sengaja lupa. Ya, jangan sengaja. Tapi kalau memang benar lupa, ya sudah, memang saya lupa. Lah, saudara, Tuhan ingin menyadarkan kita terus. Penyertaannya yang 24 jam, all the time. Itu mau menyadarkan kita terus. Sadar, tanpa kehadiran Tuhan, engkau bukan siapa-siapa. Engkau tidak akan punya apa-apa, dan engkau tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Tuhan selalu ingin menyadarkan kita, Bapak. Kesadaran kita tentang Tuhan yang bersama dengan kita itu harus lebih besar daripada kesadaran kita tentang corona. Ya, harus lebih besar, harus lebih kuat, harus lebih membumi daripada kesadaran kita tentang masalah kita, kesadaran kita tentang, saudara, hal-hal yang mengerikan dan membahayakan. Bayangin, banyak orang saudara selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan, dibayang-bayangi saudara dengan kegelisahan, sehingga kesadaran akan Immanuel itu, saudara, itu pudar, buram, tertutup dengan kesadaran akan bahaya. Saudara, kesadaran bahwa Allah menyertai kita itu penting, karena tanpa Dia
kita tidak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Tetapi dengan kesadarannya, Bapak Ibu, kita akan bisa mengalami kekuatan. Kita akan mulai diubah, nanti itu berikutnya. Dengan kesadaran bahwa Allah menyertai kita, Allah akan membawa kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari kita lihat setelah Maria sadar bahwa Immanuel itu bersama dengan dia, Allah menyertai dia. Kita buka di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 49. Kata-kata ini diungkapkan oleh Maria, dinyanyikan oleh Maria saat dia ini masih mengandung, masih hamil, ya. Tapi dia menyanyi. Dia berkata dalam Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa, saudara, telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Maria bisa ngomong gini karena dia punya kesadaran. Sekalipun faktanya dia itu penuh dengan masalah, Bapak. Bayangin, hamil sebelum hidup sebagai suami istri. Itu masalah. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau orang tahu dia hamil sebelum punya suami atau sebelum hidup sebagai suami istri, itu mengancam nyawanya, karena dia akan dianggap berzina padahal dia sudah bertunangan sebelumnya. Dan hukumannya apa, saudara? Rajam batu, diseret, ya, seperti dalam Yohanes pasal yang ke-8, diseret, Bapak Ibu, dan akan dirajam batu, dilempari batu. Bahaya, Bapak. Dan bukannya saja, keluarganya juga akan jadi omongan. Ya. Wah, saudara, ini masalah. Tapi ketika Maria sadar bahwa keadaan dirinya adalah karena Allah punya rencana, dan dia sadar dia menghadapi masalah itu tidak sendiri. Ada Immanuel, Allah yang menyertai dia. Dan Maria berkata apa? Di dalam Lukas tadi pasal yang ke-46 sampai 49 ayat, pasal 1 ayat 4 sampai 9. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang pertama. Kenapa Tuhan mau menyertai kita, mau bersama dengan kita? Karena Tuhan mau menyadarkan, tanpa Dia, tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Orang lain mungkin menganggap kita ini, ya, bukan siapa-siapalah, ya, mungkin tidak mau peduli. Tapi saudara, Natal mengingatkan kita bahwa Dia mau menyertai kita, karena kita yang bukan siapa-siapa itu akan menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga karena penyertaan Dia. Ya, saudara, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Selama engkau memandang kepada Yesus Juru Selamat dan Immanuel, Allah yang menyertai, Tuhan akan mengubah engkau pelan-pelan. Engkau yang awalnya tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, Tuhan mampu membuatnya dan mengangkat engkau. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak percaya kepada nasib, kita percaya kepada Yesus yang memiliki sejarah hidup manusia. Seperti Maria, dia bukan siapa-siapa, dia seorang wanita desa. Mau lahir pun ditolak di sana sini. Tidak ada orang yang mau menerima dia.
Karena melihat mungkin penampilannya miskin. Tidak ada penginapan yang membuka pintunya untuk Maria bisa melahirkan. Mereka menganggap Maria bukan siapa-siapa. Tidak perlu diperhitungkan. Tapi tidak demikian dengan Allah. Engkau mungkin tidak dianggap siapa-siapa oleh dunia. Engkau mungkin pernah kecewa, tawar hati. Tapi pagi ini jangan engkau kecewa atau tawar hati. Sebab yang menentukan hidupmu bukan apa yang kau miliki, tetapi siapa yang bersama dengan engkau. Kalau kita menyadari siapa yang bersama dengan kita, kita yang bukan apa-apa akan memiliki saudara sesuatu yang berarti dan penting. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa Allah mau bersama dengan kita, mau menyertai kita? Karena Tuhan mau menyadarkan bahwa tanpa kehadirannya kita akan kalah. Kita akan kalah. Ya, itu sebabnya saudara, Tuhan mau menyertai kita. Tuhan mau bersama dengan kita. Karena tanpa kehadirannya kita akan kalah. Kita akan hancur. Kita akan binasa. Tuhan tahu bahwa setiap hari kita menghadapi peperangan, bukan? Setiap hari loh saudara, kita hadapi peperangan dalam hidup ini. Ya, peperangan. Dan pernyataan Immanuel menyadarkan kau tidak sendiri. Hadapi jangan dengan kekuatanmu sendiri. Hadapi jangan dengan mengandalkan apa yang kau punya. Ya, tetapi hadapi bersama dengan Immanuel. Karena dia menyertai kita. Tanpa dia kita akan kalah. Tanpa kehadirannya saudara, kita akan hancur. Itu sebabnya Tuhan mau hadir menyertai kita. Karena dia ingin kita menang. Mungkin kita berkata, Pak, saya berapa kali kalah Pak. Bosan sampean Pak saya. Ya. Berulang-ulang kali sudah coba kalah lagi, coba bangkit, jatuh lagi, bangkit, jatuh lagi, bangkit, jatuh lagi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, akhirnya apa? Akhirnya kita berpikir, sudahlah memang kayak gini. Tidak akan pernah bisa maju. Hidup saya tidak akan pernah bisa menang. Hidup saya tidak akan pernah bisa eksis. Saudara, no, nggak seperti itu. Kalau saudara punya anak, beberapa kali ulangan nilainya jelek, pulang laporan nilainya segini, ya. Terus menerus saudara leskan, kemajuannya sedikit. Sebelum dileskan nilainya 4, setelah dileskan nilainya 5. Ya. Aduh, gimana nih? Tapi apakah saudara menyerah? Saudara pernah mendengar ceritanya Thomas Alva Edison atau Einstein? Satu di antaranya itu dianggap bodoh loh Bapak Ibu. Goblok sama gurunya. Lah kalau guru aja udah menganggap muridnya goblok saudara, udah nyerah. Kira-kira sebagai orang tua gimana ya? Aku aja bukan guru saja ngomong bodoh. Dipulangi Bapak Ibu, dikasih catatan, disuruh nyampaikan kepada orang tuanya. Surat itu dibawa saudara dan diserahkan kepada orang tuanya. Orang tuanya juga surat dari gurunya yang ngomong, saya pulangkan anakmu karena saya sudah tidak sanggup lagi mengajar anakmu. Anakmu terlalu bodoh. Kemudian si anak bertanya, tulisan itu apa, Ma? Tulisan itu bilang, karena kamu terlalu pinter, maka dipulangkan ke mama supaya mama yang ngajari. Mamanya yang ngajari Bapak Ibu. Mamanya yang ngajari. Sampai akhirnya dia menjadi penemu dunia yang luar biasa. Kalau manusia saja bisa membuat anak yang bodoh jadi pintar, Immanuel bisa mengubah hidupmu dari yang tidak apa-apa, dari sampah, dari kekalahan menjadi kemenangan.
Cuma masalahnya adalah kita sadar nggak? Kita ngerti nggak? Kita percaya nggak? Karena yang namanya Immanuel itu harus dipercayai loh Bapak Ibu. Namanya aja iman. Immanuel itu harus dipercayai, harus diyakini. Dan mana yang kita mau percayai? Kegagalan kita yang lebih kita percayai, omongan orang yang lebih kita percayai, keadaan yang kita lihat yang lebih kita percayai, atau Tuhan yang lebih kita percayai berkata aku Immanuel. Saudara, ketika Tuhan ngomong Immanuel itu bukan berarti menghilangkan masalah. Tidak, saudara. Ya. Bukan berarti kalau Allah menyertai kita, kita tidak akan menghadapi persoalan, kita tidak akan menghadapi saudara pergumulan. Enggak. Tetapi kesadaran itu saudara akan membuat kita berani, akan membuat kita saudara yakin bahwa bukan aku, tetapi Dia yang menyertai aku. Seperti Daud menghadapi Goliat, dia tidak lihat dirinya. Dia memang pakai kemampuan yang ada pada dirinya sebagai seorang gembala yang pandai memainkan saudara ketapel. Dia pakai kemampuan dirinya, dia pakai keahlian yang ada padanya. Itu adalah karunia, talenta yang Tuhan beri untuk menghadapi musuh, saudara. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Engkau mendatangi aku dengan segala macam senjata yang hebat, dengan perawakanmu yang luar biasa. Tapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam yang kau tantang itu. Daud kalahkan Goliat. Bukan karena Daud hebat, tapi karena Immanuel itu yang membunuh Goliat. Hizkia takut ketika sepasukan tentara yang banyak gabungan datang mau menyerang negerinya. Hizkia berdoa, berpuasa. Kemudian Tuhan memakai salah satu nabi dan berkata, ketika esok kamu menghadapi peperangan, ketika kamu berada di medan peperangan, kamu tidak perlu bertempur, kamu nggak perlu berperang. Loh, gimana sih? Disuruh datang ke medan perang tapi tidak perang, tapi tetap disuruh ke medan perang. Tuhan tidak bilang, oh nanti malam ini musuh-musuhmu akan saya bunuh semua. Enggak. Tuhan bilang kau tetap berada di medan perang, hadapi. Tapi bukan kamu yang berperang, aku. Tempatkan. Akhirnya Hizkia menempatkan saudara di depan tentara yang berperang itu pemuji-pemuji, orang yang memuji Tuhan. Apa bait syair lagunya? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, selama-lamanya kasih setianya. Ajaib Bapak Ibu, ajaib. Sama seperti kalau kita minum obat, saudara, sebelum kita minum obat, apakah kita perlu saudara untuk memeriksa ini kandungannya ini apa saja di dalamnya, cara kerjanya gimana nih obat? Pernah nggak Bapak Ibu kita berpikir seperti itu? Tidak pernah ya. Lah kok percaya kita minum? Begitu kita minum, ada sesuatu yang bekerja di dalam diri kita. Meskipun kita tidak tahu caranya bekerja seperti apa, kita bukan dokter, kita bukan ahli kimia, tapi obat yang ada dalam diri kita itu bekerja dengan luar biasa, menyembuhkan, memulihkan. Bapak Ibu, sama dengan Immanuel. Engkau nggak ngerti cara kerjanya Allah itu bagaimana? Engkau nggak ngerti saudara bagaimana cara Tuhan campur tangan dalam hidupmu, tapi percaya, puji Dia, fokus kepadanya, miliki kesadaran bahwa Dia hadir karena Dia tidak mau kita kalah, Dia mau kita menang. Walaupun kita pernah beberapa kali jatuh, jangan putus asa. Sadar ada Immanuel bersama dengan kita. Ya Bapak Ibu, kalau engkau tidak bangkit, engkau tidak maju lagi, ya, karena engkau berpikir percuma, saudara, selamanya kita tidak akan pernah mengalami kemenangan. Tapi kalau engkau bangkit lagi dengan kesadaran yang luar biasa, itu beda. Karena seorang petinju dipukul jatuh, tapi dia punya kesadaran, masih ada waktu, aku masih bisa kalahkan, bangkit lagi, pukul lagi, saudara, sakit, tapi dia nggak menyerah. Ketika waktu istirahat,
dia gunakan untuk pulihkan. Wah, saudara, pulihkan kekuatannya. Dan dia bangkit lagi, saudara, sampai apa? Karena dia tidak mau menyerah. Dia tahu bahwa dia akan bisa mengalahkan. Dia bisa. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang kedua. Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa tanpa kehadirannya kita akan kalah. Itu sebabnya sikap kita harus selalu mengandalkan Dia. Andalkan Dia dalam segala hal. Ya, jangan andalkan deposito kita, jangan andalkan saudara kekuatan kita, jangan andalkan saudara koneksi kita, tapi andalkan Dia. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan mau menyertai kita? Kenapa Dia mau bersama dengan kita? Yang ketiga, karena tanpa kehadirannya kita tidak sampai pada masa depan indah yang Tuhan rancangkan atas kita. Saudara ngerti nggak? Bahwa Tuhan setelah kita percaya kepada Dia, Tuhan itu sudah menetapkan masa depan bagi kita. Masa depan yang indah. Ya, begitu kita percaya, kita membuka diri kita, Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa, saudara, atas masa depan kita. Nah, untuk sampai kepada itu, untuk sampai kepada rancangan apa yang Allah sudah tetapkan bagi kita, kita perlu penyertaannya, kita perlu kehadirannya untuk menuntun kita, untuk membimbing kita, untuk mengingatkan kita, menasihati kita. Itu sebabnya Allah Immanuel tidak pernah lepas dari firman yang kita baca. Allah Immanuel akan mengingatkan kita, menuntun kita, menerangi kita melalui firman. Karena itulah, saudara, tapi seringkali kita lupa. Ya, kita inginnya yang spektakuler. Kita ingin benar-benar merasakan Tuhan datang, blok kayak teman kita datang gitu, saudara. Oh, kalau saya nggak lihat sendiri, aku nggak percaya kayak Thomas gitu. Kalau aku nggak lihat sendiri, tanganku nggak cucukkan ke dalam tangannya dan lambungnya, aku nggak mau percaya. Saudara, Allah Immanuel, Tuhan menyertai kita untuk menuntun kita, membimbing kita, menerangi kita, menasihati kita, supaya kita sampai kepada rancangan yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Sama seperti orang tua mendampingi terus dengan setia anaknya sampai dia berhasil membangun keluarga, mengantar. Allah Immanuel ingin kita sampai pada rancangan yang Dia sudah tetapkan atas kita, Bapak Ibu. Dan untuk sampai ke sana itu nggak main-main, Bapak Ibu. Itu berat. Banyak hal yang ingin menggagalkan, banyak hal yang ingin menghancurkan saudara, banyak hal yang menghambat kita. Banyak hal yang membuat kita terpesona, lupa. Banyak hal yang membuat kita, saudara, akhirnya apa? Terlena. Tapi Tuhan katakan enggak. Tujuan yang sudah ditetapkan itu ke sana. Bukan berhenti sampai di sini. Mungkin kita sukses suatu saat, tapi itu bukan tujuan Tuhan, saudara. Tuhan itu punya tujuan lebih daripada sukses saudara di bumi ini. Ya. Tujuan Tuhan itu besar, Bapak Ibu. Dan Allah ingin kita ada di sana. Itu sebabnya tanpa kehadirannya kita tidak akan mungkin sampai ke sana. Tuhan ingin membawa kita, Tuhan ingin menyertai kita, dan kehadirannya mengingatkan, menuntun, menarik kita kembali ketika kita jauh, mengangkat kembali kita saat kita jatuh. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya kita mesti taat dan berserah. Ya. Immanuel, Allah menyertai kita, bukan berarti kita semau-maunya ngatur Tuhan. Tuhan, karena Kau yang menyertai aku pengen gini loh Tuhan, aku pengen gini. Emangnya Tuhan itu lampu Aladin, Bapak? Ya, digosok, muncul Aladinnya, terus bilang, hei, Tuhanku mau apa? Enggak. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang dahsyat dan juga mengasihi kita. Walaupun kadang-kadang kita jauh, kita jatuh, Tuhan tetap mengangkat kita dan membawa kita sampai kepada tujuan. Itu sebabnya diperlukan Immanuel bagi kita.
Kita tidak tahu tahun 2021 itu seperti apa. Tapi satu hal yang kita tahu Bapak itu, bahwa dengan kesadaran adanya Tuhan, maka kita yang tidak siapa-siapa, kita yang tidak punya apa-apa, kita menjadi berarti, dan kita akan dibawa Tuhan untuk mengalami sesuatu sesuai dengan rancangan. Andalkan Dia, karena tanpa kehadirannya kita akan kalah. Ya, ikuti tuntunannya, dengarkan nasihatnya, taati apa yang Tuhan katakan, karena akan membawa kita kepada sesuatu yang indah dan berharga. Itu sebabnya kita tidak bisa menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun ada ancaman, ada pandemi, ada corona dibatasi, tapi tidak membawa kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang ada. Engkau bisa ikuti secara online, tapi kalau kau bisa datang hadir tatap muka dengan protokol yang ada, ikuti semuanya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Tapi satu yang kita tahu, kita punya Immanuel, Allah Immanuel bersama dengan kita. Kita lewati saja tahun 2021, kita masuki. Sekalipun apapun yang terjadi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan sampai kesadaran kita tentang Dia itu hilang gara-gara keadaan yang ada, gara-gara kesulitan, gara-gara masalah. Biar kiranya Immanuel, Allah yang menyertai kita, selalu menguatkan dan meneguhkan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak kita naikkan pujian Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan, bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan penuh dengan damai dan sejahtera. Jalannya tak terselami oleh setiap hati. Jalanmu tak terselami
kesadaran akan hadirnya Allah yang bersama dengan kita harus lebih kuat, harus lebih besar dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih. Hari ini di tengah-tengah perayaan ibadah Natal, sukacita kami kembali Tuhan, kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami tidak sendiri. Kami tidak sendiri. Engkau Immanuel itu bersama dengan kami. Sekalipun kami kecewa, kami sedih karena ada orang-orang yang meninggalkan kami. Ada orang-orang yang tidak peduli dengan kami. Ada orang-orang yang cuek dengan kami. Tetapi tidak demikian dengan Engkau ya Tuhan. Natal menyadarkan kami bahwa kami tidak sendiri, Engkau bersama dengan kami. Ajar kami mengerti bahwa kehadiran-Mu membawa arti bagi kami. Dengan kehadiran-Mu kami akan melewati setiap tantangan dan kami akan memenangkan setiap peperangan yang ada. Dengan kehadiran Tuhan kami dibawa untuk sampai kepada rancangan Tuhan yang indah. Bila kiranya setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, di tengah-tengah pergumulan kesulitan, pekerjaan, mungkin ada di antara kami yang pada tahun ini mengalami berat tentang pekerjaan kami, mengalami perjalanan yang cukup berat dalam rumah tangga kami. Tapi pagi hari ini firman-Mu Tuhan menyadarkan kami bahwa kami tidak sendiri. Tuhan membuka tangannya, Tuhan menarik kami untuk kami dekat dengan Engkau. Karena itulah yang memberi kami kekuatan dan penghiburan, supaya kami boleh kembali bangkit, bangun dan melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Apapun keadaan, apapun tantangan, pergumulan yang sedang mereka hadapi dan alami, mungkin sakit penyakit, mungkin pergumulan keluarga, mungkin pergumulan anak-anak, mungkin pergumulan juga pekerjaan. Tuhan, Engkau tidak ingin kami memikirkan sendiri pergumulan kami. Engkau ingin kami sadar bahwa Engkau juga ikut terlibat di dalamnya. Dan Engkau ingin mengurai, bahkan memberi kepada kami kemenangan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang adalah hikmat Allah, memberikan kepada kami hikmat, memberikan kepada kami tuntunan, memberikan kepada kami Tuhan kekuatan. Dan kami percaya kami tidak akan kalah, kami akan berhasil bersama dengan Tuhan. Kami akan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berjalan melewati lembah kekelaman bersama dengan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan doa ini kepadamu, dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita pulang, ada hal yang perlu saya sampaikan. Nanti selesai ibadah ini, Bapak Ibu akan menerima bingkisan Natal ya, dari gereja. Biasanya kita ada perayaan Natal ya, tapi dana perayaan Natal kita alihkan untuk bingkisan Natal, supaya kita tetap bisa menerima ya berkat daripada Tuhan. Tidak seberapa, satu keluarga satu ya Bapak Ibu, satu keluarga satu. Karena kalau setiap orang, nanti kalau anaknya 5, wah dapat 5 semua, anaknya banyak ya, nanti kita tidak cukup. Kita memang membatasi. Jadi satu keluarga satu ya. Dan kemudian hari Minggu besok ada ibadah, dan ada ibadah tutup tahun tanggal 31 jam 7 malam. Ada perjamuan kudus dan doa pengurapan minyak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa
atur waktunya ya, dan ada ibadah awal tahun baru tanggal 1 jam 5 sore di tempat ini. Ya. Baik Bapak Ibu, itu yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini. Saya dan segenap mewakili majelis mengucapkan selamat Natal kepada kita semuanya. Kiranya berkat Natal, kasih sayang, penyertaan Tuhan semakin kita alami dalam kehidupan kita. Ya, jangan takut. Dan tema Immanuel adalah tema nasional. Itu dari persekutuan gereja-gereja mengandung tema ini, karena tema ini tepat di tengah-tengah situasi sulit seperti sekarang. Mari kita kembali berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat Tuhan. Nanti Bapak Pendeta Didi akan Bapak berkat. Saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Setelah engkau beribadah, engkau mendengar kebenaran firman Tuhan, pulanglah sebagai pelaku-pelaku akan firman-Nya. Firman-Nya hari ini namanya disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Maka jangan takut, percaya kepada Tuhan. Percaya Dia lebih besar dari segala pergumulan masalah kehidupan kita. Maka Dia lebih besar dari masalah dunia ini. Maka terimalah berkat-Nya, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau. Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Amin. Mari yang mau